Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 22 Mei 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara sekalian, Jumat ini adalah Jumat yang yang keenam tidak melakukan sholat Jumat di Pekanbaru karena ada larangan berkumpul-kumpul dari wali kota dan juga dari majelis ulama. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini hari Jumat karena ada ilatnya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-hukmu yadurru ma'al illah wujuduhu wa adamu. Hukum itu berlaku berjalan karena ada ilatnya. Kalau keadaan darurat penyakit seperti ini, ada kaidah usul fikih yang lain mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya menolak bencana itu lebih diutamakan daripada beramal soleh. Jadi melaksanakan sholat Jumat, tarawih bulan Ramadan ini itu adalah berbuat yang soleh. Tetapi COVID-19 ini, Corona ini adalah merupakan mafasid, hal-hal yang datang merusak. Nah, dalam agama diutamakanlah menolak kerusakan daripada berbuat amal soleh. Darul mafasid muqaddamun bijalbil masalih. Menolak musibah atau kerusakan itu lebih diutamakan, lebih dikedepankan dibandingkan dengan harus beramal soleh. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kaidah usul fikih ini dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan keputusan hukum. Di samping itu secara umum ayat Al-Quran pun banyak pula yang berkaitan dengan hal itu. Misalnya jangan merusak, wala tufsidu fil ard, dan jangan sekali-kali kamu berbuat kerusakan di bumi. Dalam ayat lain dikatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi yang menjatuhkan kepada kebinasaan itu apa? Kalau sekarang ini semenjak ada COVID-19 tidak boleh berkumpul-kumpul dan tidak boleh bersalaman. Nah, nanti kalau hari raya biasanya orang bersalaman, tidak usah bersalaman, tidak usah berkumpul-kumpul yang banyak. Ya begitulah usaha untuk menghindar dari perbuatan mafasid, perbuatan yang akan merusak diri kita maupun perbuatan yang merusak orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kepada soal Jumat. Memang ada hadis mengatakan siapa dengan sengaja tidak melakukan Jumat, sholat Jumat sampai 3 kali, maka kafirlah dia. Nah, itu dia. Jadi prakteknya di kalangan
di kalangan orang awam, ada yang sholat Jumatnya hanya 1 kali 1 bulan, 2 minggu dia tidak sholat. Nah, minggu ketiga baru dia sholat. Kenapa? Karena di dalam hadis itu dinyatakan siapa yang sudah 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, maka dia kafir atau dia tidak Islam lagi. Nah, akhirnya dia pilih 2 kali tidak sholat, 1 kali sholat. Masya Allah, seperti mempermain-mainkan agama. Tetapi itu terjadi. Memang orangnya malas sholat, nah, dipilihnya minggu ketiga saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semenjak ada COVID-19 ini memang sengaja tidak sholat. Bukan hanya 3 minggu, sudah 5-6 minggu berturut-turut sengaja tidak sholat. Nah, tapi walaupun sengaja tidak sholat, kan ada ilatnya. Ilat tadi menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Dalam kaidah usul fikih juga dinyatakan hukum itu bisa berubah. Dalam istilah kaidah fikhiyahnya mengatakan at-taghayyurul hukmi bitaghayyuril azmani wal amkani, atau ada juga yang menyebutnya bitaghayyuril azmaniyah wa amkana, azmana wa amkana. Artinya perubahan hukum itu disebabkan oleh karena perubahan zaman, perubahan keadaan, dan perubahan tempat. Jadi berubah tempatnya dapat bisa mengubah hukum, berubah zamannya bisa mengubah hukum. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, berubahnya dari hukum wajib melaksanakan Jumat menjadi digantilah dengan sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu berkumpul-kumpul, sedangkan berkumpul itu mendatangkan bahaya, bisa menularkan COVID-19. Maka berkumpul-kumpul itu ditiadakan, digantilah dengan sholat zuhur. Karena pada dasarnya sholat Jumat itu memang sholat zuhur juga. Itu yang disebut dengan istilah bahwa khutbah Jumat itu adalah 2 rakaat dari sholat zuhur. Jadi siapa yang berhalangan untuk sholat Jumat, lakukanlah sholat zuhur. Nah, demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Ternyata dalam Islam itu mudah, segalanya sudah ada aturannya dan teratur. Tidak sempit, tapi jangan dipersempit-sempit. Memang ada kelapangan, jangan dilapang-lapangkan dengan permainan, tidak boleh. Kalau dilapangkan, memberikan kelapangan dalam Islam itu dengan aturannya, ya tidak apa-apa. Memang begitulah aturannya di dalam Islam. Hukum Islam itu memang ada bahagian yang tidak bisa dirubah, sifatnya sempit. Tapi ada yang bahagian bisa dirubah, yang elastis dalam hukum-hukum tertentu. Yang sempit itu biasanya dalam bidang akidah. Kalau dalam bidang akidah, baik itu dalam keadaan perang, baik itu dalam keadaan damai, akidah katakan bahwa Tuhan Esa itu Tuhannya 3, tidak bisa. Sekalipun nyawa taruhannya, tetap kita mengatakan ahad. Jadi tidak bisa, tidak boleh, walaupun nyawa tentangannya tetapkan Allah itu Esa, ahad. Nah, itu kalau dalam bidang akidah. Atau dikatakan orang, katakan Allah itu bukan Tuhan. Sekalipun ditembak, tidak bisa, karena itu akidah. Tapi kalau ibadah, sholat, jangan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nanti aku tembak kau, jangan sholat Jumat, diganti saja dengan sholat
zuhur. Jangan sholat Jumat karena ada virus. Jangan sholat Jumat, digantikan dengan sholat zuhur. Jadi dalam Islam itu aturan-aturannya semuanya sudah ada. Apa-apa yang terjadi sudah ada antisipasinya semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian masalah dalam Al-Quran dan hadis, Masya Allah Bapak Ibu yang terhormat, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal ketika dia pergi ke Yaman, disuruh dia menjadi hakim. Bagaimana engkau memutuskan perkara, wahai Mu'az? Kata Rasulullah, bil Quran ya Rasulullah. Bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran? Aku cari di dalam hadis ya Rasulullah. Bagaimana itu pun tidak ada dalam hadis? Lalu kata Mu'az bin Jabal, ijtihadu birra'i. Aku akan berijtihad dengan pemikiranku. Ijtahidu birra'i. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, ternyata ada hukum-hukum yang tidak disebutkan langsung oleh Al-Quran, tidak langsung disebutkan oleh Sunnah. Terhadap hal yang seperti itu boleh dilakukan ijtihad, ijtahidu birra'i. Nah, itulah peran ulama itu, ijtihad itu. Ulama itu termasuk bagian dari ulil amri. Dalam Al-Quran dikatakan, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Muhammad Abduh mengatakan ulil amri itu ada 3. Yang pertama, ulil amri itu adalah ulama. Yang kedua, umaro. Yang kedua, umaro. Umaro itu adalah pemimpin, kepala negara. Ulama, oh iya, iya, lupa. Ulama. Jadi ulil amri itu satu umara, yang kedua ulama, yang ketiga adalah penegak hukum. Termasuk bagian keamanan, polisi, tentara, lu balang, raja, pokoknya pihak keamanan. Itu bagian dari ulil amri, ulul amri. Masya Allah. Nah, jadi kepada Nabi yang terhormat, sholat Jumat, ancaman tidak sholat Jumat itu di dalam Al-Quran diceritakan, di mana orang Yahudi dahulu Jumatnya adalah hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari untuk beribadah. Beribadahlah pada hari Sabtu itu. Nah, lalu orang Yahudi ini sebagian melawan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Cara melawannya 2 macam. Ada yang dia tidak beribadah pada hari Sabtu, ada yang dia beribadah sedikit jumlahnya, ada yang langsung pergi menangkap ikan. Karena pada hari Sabtu itu jumlah ikan yang memasuki sungai atau mendekati pantai lebih banyak. Jadi orang Yahudi ini lebih tertarik dia menangkap ikan daripada melakukan ibadah pada hari Sabtu. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 65. Falamma atau amma nuhu
kunu qiradatan khasiin falamma atau ammanuhu kunu qiradatan khasiin. Tatkala mereka orang-orang Yahudi pada waktu itu durhaka kepada Allah, maka Allah mengatakan kunu qiradatan khasiin. Kamu dikutuk menjadi kera yang hina. Jadi bukan kera itu terus menurun menjadi kera seperti yang disampaikan oleh Darwin, bukan. Di dalam hadis, di dalam tafsir kita baca bahwa kera, manusia yang menjadi kera akibat dikutuk dia tidak mau sholat pada hari Sabtu itu, hidupnya hanya 3 hari. Setelah itu dia mati. Jadi tidak sempat dia punya keturunan. Dia tetap manusia, cuma penampilannya seperti kera. Jadi Bapak dan Ibu hormat, memang di zaman Nabi Musa alaihissalam itu banyak kejadian yang langsung-langsung. Yang langsung itu misalnya manusia dikutuk tadi menjadi kera. Ada pula yang dikutuk menjadi babi juga langsung. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Nah, dikatakan di antara mereka ada yang dikutuk menjadi kera, ada pula yang dikutuk menjadi babi. Langsung menjadi babi. Ya. Nah, itu wal khanazir disebutnya. Qiradata wal khanazir. Ada yang dikutuk menjadi kera, ada yang dikutuk menjadi babi. Surat Al-Maidah ayat 60. Dan kemudian yang nyata-nyata juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, itulah mukjizatnya, di mana tongkatnya atas izin Allah yang dipukulkan ke laut, Laut Merah menjadi terbelah, lalu menyeberanglah orang-orang Yahudi di Laut Merah itu. Juga langsung terjadi. Jadi memang di zaman Nabi Musa alaihissalam banyak langsung-langsung terjadi. Memang Nabi Musa ini orangnya suka langsung-langsung. Pernah Nabi Musa alaihissalam ini mengatakan, ya Allah, tidak ada artinya hidupku ini ya Allah. Umurku yang panjang tidak ada artinya sebelum aku melihat Engkau. Berikanlah kesempatan aku untuk melihat Engkau sekali saja ya Allah. Karena dia berkali-kali meminta untuk melihat Allah, diberikan kesempatan oleh Allah di Bukit Tursina. Nah, mulailah Nabi Musa bersiap-siap untuk melihat Allah. Sebelum dia melihat Allah, pendahuluannya dia melihat cahaya di Bukit Tursina. Cahaya itu berlapis-lapis, indah bukan main. Semakin lama cahaya itu semakin kuat. Belum lagi Allah melihatkan wajahnya, baru cahaya pendahuluannya, tahu-tahu tidak kuat. Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya itu sebagaimana kita tidak kuat menentang cahaya matahari. Baru satu cahaya matahari, apalagi kalau cahaya yang banyak berkilauan yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, Nabi Musa merasakan langsung tubuhnya menjadi roboh, dia pingsan, tidak mampu melihat Allah. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang mampu melihat Allah kecuali nanti di akhirat. Setelah mata kita bukan lagi mata yang seperti ini, matanya sudah berubah dengan mata manusia-manusia surga, dan kenikmatan yang tertinggi di surga Jannatul Naim nantinya adalah manusia bersama dengan bidadari melihat pemandangan yang paling indah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wisata orang yang paling indah di surga itu adalah melihat Allah. Kalau di dunia orang wisata ini melihat pantai, melihat gunung, melihat
aurora di kutub utara, indah sekali. Nah, berkali-kali pergi ke tempat-tempat yang indah, yang pantainya bagus. Mana tempatnya Pak? Udah lewat? Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi pada laporan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat? Belum? Belum ya? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini nak? Ini? Oh, bukan. Ini apa nih? Oh, bukan.